Hai teman-teman, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya. Kalau nggak aku tembak pala lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Tri Suprayo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan materi pada bab pertama di semester kedua, kelas 7. Kesempatan kali ini kita hanya akan bahas mengenai perbandingan dan skala saja, karena nanti akan dibuat part kedua mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja untuk menghemat waktu kita ke topik pembahasan. Perbandingan adalah dua besaran A dan B yang memiliki satuan yang sama dan dinyatakan dalam bentuk A bagi B atau A per B. A bagi B atau A per B itu dibaca dengan A banding B. Ya. Kita ke contoh saja. Diketahui di toko A sebuah harga sebuah baju adalah 96.000 dan harga sebuah sepatu adalah 128.000. Tentukan perbandingan harga baju dan sepatu tersebut. Ingat di sini perbandingan baju dan sepatu, berarti kita tuliskan di sininya adalah baju terlebih dahulu dibagi dengan sepatu. Ya, di situ harga bajunya adalah 96.000. Kemudian dibagi dengan 128.000 ya. Oke, kalau sudah kita bagi saja 96.000 dibagi dengan 128.000 itu sisanya 96 per 128. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara kita bagi semuanya dengan 32 misalkan. Nah, 96 bagi 32 itu adalah 3. 128 dibagi dengan 32 itu sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3 per 4 atau biasa dituliskan dalam bentuk 3 banding 4. Sama saja ya. Oke. Ya, cukup mudah bukan? Oke, kalau misalkan sudah bisa, kita ke contoh nomor 2. Sinta memiliki panjang pita 30 cm dan Ani memiliki pita sepanjang 1 meter. Nah, di sini panjang pita Sinta dan Ani. Berarti Sinta dulu, baru Ani. Setelah itu apa yang harus dilakukan adalah lihat di situ pita Sinta itu 30 cm dan pita Aninya 1 meter. Di sini bisa nggak dibandingkan? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena satuannya beda. Makanya kita samakan satuannya dengan cara satuan yang besar kita kecilkan, berarti 30 cm. Nah, yang 1 meternya kita rubah ke cm berapa? 1 meter berapa senti? Ya betul ya, 100 cm. Nah, kalau sudah tinggal kita bagi, berarti 30 dibagi 100, berarti ininya nolnya kita bisa coret, berarti tinggal sisa 3 per 10 atau 3 banding 10-nya tuliskannya dalam bentuk seperti ini. Sama saja ya, seperti itu ya. Gampang kan? Oke, kalau gampang kita ke selanjutnya. Perbandingan. Secara umum perbandingan itu dituliskan seperti berikut. Yang ditanyakan terlebih dahulu itu sama dengan perbandingan yang ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui. Lihat di sini, dicontoh dulu ya biar gampang. Di sini ada contohnya, misalkan perbandingan berat badan Rian dan Andi adalah 5 banding 6. Riannya 45 kilo, berapa berat Andi? Yang ditanyakan kan Andi, berarti Andi dulu di luar. Yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanyakan. Perbandingan Andi itu berapa? Di sini 6 ya. Andinya 6, Riannya yang diketahui yaitu perbandingan Riannya itu adalah 5. Di sini berarti 5 dikali dengan nilai yang diketahui kan punya Riannya itu 45 kilo, berarti tulis 45. Nah, 45 dibagi dengan
5, yaitu sama dengan 9. Berarti kita tulis 6 dikali 9 sama dengan 54 kilo. Nah, ini adalah berat badan dari Andi. Berat Andi itu 54 kg. Mudah ya? Oke, kalau mudah kita lanjut ke soal selanjutnya yang sama persis mirip ya. Di sini ada perbandingan kelereng Arfan dan Rizky, yaitu 3:7. Misalkan Arfan, Rizky. Kemudian yang diketahui lagi jumlah kelereng mereka berdua adalah 50. Tentukan jumlah kelereng Arfan, Rizky, dan selisih kelereng mereka. Berarti kita coba dulu Arfan, cari Arfan. Karena kita cari Arfan, lihat di sini perbandingan yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu Arfan. Arfan itu berapa perbandingannya? 3 kan? Taruh di depan, di sini di atas 3 per. Nah, di sini perbandingan yang diketahui. Nah, di sini karena sudah ada jumlah mereka, berarti perbandingannya pun ditambahkan 3 ditambah 7 dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu jumlah mereka berdua itu 50. Berarti 3 dibagi 10 dikali 50. 50 dibagi 10 itu sama dengan 5. Berarti 3 dikali 5 sama dengan, ya betul ya, 15. Itu punya Arfan. Kalau punya Rizky berapa? Nah, kita lihat ya. Rizky dulu, Rizky yang ditanyakan, berarti Rizky itu 7 perbandingannya. Ini perbandingan yang diketahui, 3 tambah 7 dikali dengan 50. Berarti 7 per 10 dikali 50. 50 bagi 10 itu 5, berarti 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, tinggal kita cari selisihnya. Selisih kelereng mereka, berarti kelereng Rizky dikurangi Arfan. Rizky-nya itu 35, Arfannya itu 15, berarti selisih kelereng mereka itu 20. Nah, gampang kan? Nah, terus ada pertanyaan lagi, misalkan Pak, atau siapalah nanya, kalau misalkan yang Arfan sama Rizky-nya nggak diketahui, tiba-tiba yang ditanyakan itu selisih, gimana caranya? Nah, kalau misalkan untuk mencari selisih tanpa lebih dahulu satu-satu, itu bisa kita hitung, yaitu caranya selisih sama dengan perbandingan selisihnya. Perbandingan selisihnya kan di sini ada 7 sama 3 sama 7. Diselisihkan berarti 7 dikurangi 3 per. Kemudian jumlah perbandingan yang diketahui yaitu 3 tambah 7 dikali dengan nilai yang diketahui yaitu 50. Berarti di sininya 7 kurangi 3 itu 4. 3 tambah 7 itu 10 dikali dengan 50. 50 bagi 10 itu sama dengan 5. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Sama bukan dengan apa yang kita cari? Seperti itu. Paham ya? Kalau misalnya masih belum paham, silakan diulang-ulang lagi saja videonya. Oke, kalau misalkan sudah, kita ke skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. Contoh, misalkan ya, 1:800.000, ini namanya skala ya. Artinya, setiap 1 cm pada peta itu mewakili 800 cm atau 8 km pada jarak sebenarnya. Secara umum, rumus dari skala itu skala ya, sama dengan jarak pada gambar atau peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalau misalnya kita tukar, berarti jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi dengan skala. Sama saja ya, tinggal kita tukar-tukar saja. Contohnya misalnya skala pada peta itu 1:6.400.000. Jika jarak peta A dan B pada peta 15 cm, jarak sebenarnya adalah, berarti kita tinggal tulis jarak sebenarnya itu sama dengan, lihat jarak pada gambarnya berapa, yaitu 15 cm dibagi dengan skalanya di sini ada 1:640.000. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, ingat ya pembagian dalam SD, ketika misalkan ada suatu bilangan bulat kemudian dibagi oleh bilangan pecahan, maka
menyebut pecahan tersebut, kita bisa kalikan dengan pembilangnya, berarti 640.000 dikali dengan 15, berarti berapa hasilnya adalah, dan bisa ya tuh ya, 9.600.000 cm, atau sama aja 96 km. Nah, gampang ya. Oke, lanjut kita ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, skala sebuah peta adalah 1:50.000. Jika jarak sebenarnya antara dua wilayah itu adalah 20 kilo, maka jarak pada peta ya, maksudnya ya, adalah nih kan rumusnya itu skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya, gini kan ya. Kalau misalnya kita nyari jarak sebenarnya atau jarak peta, berarti jarak peta sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya. Tinggal kita tulis aja di sini jarak pada petanya berapa atau skalanya berapa dulu. Berapa skalanya? Ya, skalanya kan 1:50.000 dikali dengan jarak sebenarnya, yaitu 20 kilo. 20 kilo. Kalau misalkan sudah, berarti 20 kilonya kita rubah menjadi sentimeter berapa? Berarti hasilnya ya 2 juta sentimeter. 2 juta sentimeter dikali 1 dibagi dengan 50, berapa hasilnya? Sama aja 20. Ini kan 0-nya ada 4 ya, kita coret 0-nya 4. Juga 0-nya ada 4 coret, berarti 200 bagi 5. Itu 20 bagi 5 aja 4. Berarti sini adalah 40 cm. Nah, itu. Paham ya? Oke, kalau paham, lanjut sekali lagi. Jika 5 cm pada peta mewakili jarak 90 km, tentukan skala peta tersebut. Berarti yang ditanyakan skalanya. Yaitu berarti JP dibagi dengan JS. JP-nya berapa jarak pada petanya? Jarak pada petanya adalah 5 cm. Nah, kemudian di sininya mewakili jarak 90 kilo. Nah, ini diganti. Yang diganti adalah sentinya atau kilometernya. Terserah ya, mau diganti yang mananya. Kita ganti yang paling besarnya seperti biasa ya. Ini 5 cm, berarti ini 90 kilo. Itu sama dengan 9 juta cm. Nah, kalau sudah berarti 5 dibagi 9 juta, yaitu berapa? Kita sederhanakan aja ya. 5 jutanya kita bagi dengan 5 sama dengan 1. 9 juta dibagi dengan 5, yaitu 1.800.000. Nah, kalau misalnya sudah, berarti dapat hasilnya, berarti skalanya sama dengan, skalanya adalah 1:1.800.000. Seperti itu. Paham ya? Oke, kalau paham, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Kalau ada yang khilaf juga, salah sebut dan lain halnya, silakan boleh komentar di kolom di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.